Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum orang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tampilan di sini kemarin ada pocong lari ya, Mak. Tapi memang gede ya bentuknya. Tangannya bulog ya. Jadi kita tampilin bagian awalnya aja, nanti ada bagian malamnya ya teman-teman. Ada reviewnya. Di sini nih. Ada tulisannya ditutup. Tuh. Apa tulisannya, Mak? Lapangan ini untuk sementara ditutup dalam rangka PSBB. Betul. Jadi yang tembok ujung itu di perbatasannya sananya kali. Jadi emang ada kalinya, Mak? Oke. Persis banget kemarin pocongnya di pohon ini. Yang ini yang gede ya. Iya. Di pohon ini terus dia lompat ke atas. Dari pohon ini ke atas gitu. Iya. Jadi pas begitu dia naik ngilang. Iya. Naiknya tuh nggak langsung naik seret gitu ya, malah lo kayak lompat-lompatan. Padepokan di sebelah mana, Mak? Jadi sebelah sini nih, sebelah sini, ini silumannya, geng silumannya. Sebelah sana padepokan. Nah, yang di pohon gede itu tuh, persis di pohon gede itu ya, Mak. Ada yang kemarin sok-sokan iniin kita. Jadi kita bikin sebentar aja sih, ini nggak lama ya guys. Jadi cuma buat review doang. Yang kemarin malam kan kita ditutup. Kemarin malam soalnya jadi nggak terlalu tegas ya, Maya. Tuh. Kalau malam nggak ada lampunya kalau selain. Iya, jadi maksudnya kita kasih gambaran kalau nanti pas nonton bagian malamnya, siangnya udah kelihatan gitu. Ya, yang bisa memperhatikan silakan perhatikan sendiri, nilai sendiri, kemudian dilihat sendiri ya. Kurang lebih begitu. Tante Ida mau kemana kok udah cantik banget hari ini? Rumah bunda. Mau ke rumah Mama Ita ya? Terapi. Oke, kurang lebih begitu ya teman-teman. Semoga bisa dimengerti dan difahami. Kita bakal ada video reviewnya juga nanti ya. Yuk. Dadah dulu, Mak. Dah. Pak Sam, dadah. Pak Sen. I love you. I love you. Teri kacangnya jadi? Jadi, transfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang baik. Kok gak ada yang jawab? Kecil banget. Makanya kan gua suaranya kecil. Biar rame deh. Biar rame deh. Alhamdulillah hari ini Mas Teh bareng sama Tante Ida sama Mas Taufik. Udah lama banget banyak juga permintaan dari subscriber yang suruh kita buat datang ke taman ini buat kita investigasi ada apa sih sebenarnya, karena even kita sering banget ngisi acara di sini ya Maya. Gue sering ngisi acara di sini dan ini nih sebuah taman, ini TK, terus di belakang ini taman R Petra ya kalau bahasa sini. RPTRA. Iya, R Petra kalau di sini. Jadi R Petra kayak taman yang sengaja dibuat pemerintah untuk edukasi sama buat refreshing masyarakat gitulah. Jadi memang Jakarta setiap sudut ada taman dan ini kebetulan tamannya dekat tempat kita tinggal. Kalau saya ke belakang situ lagi, ini di depan dan kita harus ke dalam. Gitu teman-teman ya. Kira-kira ada apa nanti, dan yang pasti saya sih sudah melihat sesuatu yang nggak enak waktu pertama masuk, tapi kita coba masuk dulu ya. Suasana gelap ya, Mas? Suasana tuh yang nggak kelihatan dong. Sayang banget guys, kita dilarang masuk karena di sini ada portal. Yang kita itu nggak boleh masuk ke sini karena ada COVID ya, jadi dilarang. Nah, Mas Teh jelaskan sebelah sana sampai sebelah sana sudut itu sebenarnya taman, dan ini tuh lapangan ya Maya. Lapangan. Dan ini suka dipakai buat hajatan.
lampunya mati lagi dan memang sengaja di nggak adain ya. Dan yang paling sentral yang menurut saya sendiri sebelah sana. Betul, Tante Ida? Iya. Sebelah sana seperti ada itu perkampungan apa kerajaan, nggak tahu. Kalau dibilang kerajaan tapi dia nggak terlalu besar, tapi kalau bisa dibilang padepokan juga, jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu besar. Tempat singgah. Nanti kalau misalnya ada waktu, mungkin besok siang kita bisa direview lagi besok siang. Tadi kenapa kita nggak kepikiran ya? Iya. Siang. Jadi kalau memang besok aku bisa sama Tante Ida, aku bisa review lagi ke sini. Tapi nanti kita bakal review sedikit di rumah dan besok siang mungkin kalau ada waktu saya bisa ambil di sini. Namanya taman apa, Mak? Taman Ketapang. Hah? Tulisannya di situ. Apa? Taman Ketapang. Taman. Ih, cantik banget loh di kamera ini, bener deh. Kayaknya Bersih loh. kalau di kamera itu. Bener bersih banget, sumpah. Mungkin lebih kode. Ntar dulu, ini nama tamannya nih. Iya. Tuh. G-nya hilang. Maklum lah. Fasilitas. Oke, aku Tante Ida dong. Aku mau nanya sesuatu. Ada apa? Ada apa menurut pandangan Tante ada apa di sebelah sana? Mas Taufik boleh mendekat sini? Di situ ada sebuah tempat. Tempat apa? Tempat mereka. Tempat mereka. Iya, tempat mereka ngapain maksudnya? Tinggal. Bukan tempat singgah, memang mereka tinggal di situ. Sudah lama kah atau Udah lama sebelum ada ini juga. sebelum ada taman mereka sudah di sini? Bangun mereka udah di sini. Oke. Terus itu apa sih? Padepokan atau apa? Kerajaan? Kalau buat aku sih bukan kerajaan ya, karena nggak terlalu besar. Jadi enggak sih, kayak model rumah tapi besar gitulah maksudnya kalau di. Cuman isinya banyak macam-macam. Dibilang Berbagai macam lah ya. Berbagai macam. Itu menurut Tante Ida. Kalau menurut Mas Taufik? Ya hampir nggak jauh beda, sama kayak. itu dong. Beda dong. Ibarat istana tidak terlalu besar, tapi seperti kayak perkumpulan gitu ya. Ada satu ruangan gitu. Maksudnya seperti padepokan lah, paling nggak jauh lah seperti itu. Yang paling sentral. Terus sekarang lagi nongol. Dia lagi kayak gimana ya? Dibilang marah nggak marah juga. Cuman Lagi ngeliatin aja. dia lagi memperhatikan kita. Itu tuh kalau nggak pegang apa nih guys? Kalau dipandang ini kan pohon ya. Ini segede gini nih. Dia tuh segede gini orangnya. Itu apa sih genderuwo ya, Maya? Itu baru pembukaan. Baru pembukaan dan Gerbang. penjaga gerbangnya saja dan kayaknya emang Betawi ya. Iya. Jadi kayak apa namanya? Ya, rumahnya itu kayak rumah-rumah Betawi. Ya, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kenapa, Mak? Apaan yang nakal gue ya? Apa yang dilempar? Guys, kita tuh dilempar, guys. Ada yang lempar kita. Ini pohon nggak ada apa-apanya loh, tuh. Pohon nggak ada apa-apanya ya, Mak? Tadi apaan, Mak, lu takonnya? Tahu ngeres-ngeres apaan sih? Butiran-butiran pasir lah ya. Kayak pasir. Kayak kerikil-kerikil gitu. Wow. Baru kita segini. Best banget ya. Jadi hampir dari sebelah sini sampai sebelah sana, pojok ketemu pojok itu adalah sebuah halaman. Itu baru halamannya loh ya. Jadi bukan berarti tempat ini sampai ke sana angker atau gimana, enggak sebenarnya. Tapi lingkupnya dia untuk tamannya saja panjang karena dia berbentuk gaib. Jadi lebih apa? Lebih fleksibel aja. Lebih fleksibel, lebih nyata. Ayo kalau mau muncul nggak apa-apa sini biar aku viral. Videoku masuk jin ya, Maya. Dan kita baru ngomongin dia aja, kita ditakol coy. tadi rasanya gimana sih, Mak? Siram Itu ya? kayak siraman tapi takolan, tapi kayak ada ngeres-ngeresnya, tapi dicariin nggak ada. Mungkin nggak kalau dari pohon-pohon ini? Enggak, orang Ini pohon kan nggak. gua nggak ada pohon. Ini pohon ini juga kan nggak ada buah-buah apa-apa gitu kan? Tapi demi Allah lo tadi dilempar, gue juga ngerasa sih. Cuman gue nggak ngena ke gue, cuman. Di sana nah yang atas. Oh iya guys, kalian bisa ngeliat nggak sih? Ada yang lagi ongkang-ongkang kaki, tapi bukan dia yang lempar kamu tadi, Mak. Tapi benar-benar lu ngerasain dilempar kan? Tapi ngeres-ngeres gitu. Aduh sayangnya kita nggak bisa masuk guys. Kalau bisa masuk enak nih, kita eksplor ke dalam, makin
Tapi di sini aja kita udah dilarang. Sekali lagi di sini kita bukan niat untuk mengodek-ngodek atau mengorek-ngorek, tapi lebih ke karena aku lihat ini kayak apa Maya, kayak padepokan tapi memang ada hubungan dengan leluhur juga ya. Iya. Jadi bermanfaat sebenarnya. Padepokan kayak ada lenong-lenongnya juga loh, Mak. Iya, pokoknya ini asli daerah sini asli. Kayak Betawi banget, dan itu ada apa? Ada paguyuban lenong, kemudian gambang kromong juga kan kelihatan kan? Jadi aku rasa kalau toh kita buka pun mereka tadi aduh nggak kelihatan jelas sih ya. Ada apa Mak di pohon Mak? Itu. Apa? Ada apa buruan? Itu yang gerak Pak. Ada yang gerak-gerak. Aduh keterbatasan kamera ya guys, sorry banget ini. Harusnya ada lighting jadi kelihatan. Iya benar, harus ada lighting. Ya Allah, mudah-mudahan channel ini makin berkembang. Iya. Ya. Amin. Tapi tadi beneran lu ditakol kan, bukannya? Itu Topik aja ngerasain ya, Pik. Maksudnya kan takutnya nanti yang nonton dikiranya kita pora-pora. Masa Allah sampai dicariin tapi nggak ada apa yang ditakol itu, tapi bisa nakol ke pundak tapi ngeres-ngeres gitu. Bukan. Kayak biji pasir gitu loh. Jadi kalau pas ditakol meluruk. Tapi padahal rame ya di sini, Mai. Iya. Di sini tuh rame. Dan apa ya? Kalau buat saya pribadi sih nggak masalah sih, karena yang iseng sih satu tuh yang iseng tuh yang dari tadi gerang aja. Jadi tenang. Abdul kalau udah ada yang mau macam-macam gitu dia udah standby aja udah. Jadi dia ngalangin kita, dia ngumpetin kita. Bermaksud jahat ya. Kita nggak bermaksud jahat sama sekali, Mbah ya. Oh beda. Ternyata si yang hitam ini bukan termasuk dari rombongan dari luar. Bukan dari rombongan dari si siapa ini? Padepokan ini. Jadi padepokan ini beda. Padepokan ini beda dan tidak apa namanya? Tidak berhubungan langsung dengan si Gondoruo itu. Dan memang si Gondoruo ini sudah duluan di sini lebih lama sebelum ada padepokan ini juga. Dan mungkin nggak sih dulunya nyata atau jadi gaib gitu ya Maya? Karena gue ngeliat kayak ada getaran kehidupan soalnya di situ tadinya. Iya dulu. Dulu ada. Secara harfiahnya. Yang Mak tahu tentang tempat ini dulu masa lalunya? Kalau masa lalunya kalau di sini tuh dulu rawa. Dulu rawa. Emang ada padepokan atau apa gitu? Pinggir kali. Hah? Itu sebelah sana kali. Sebelah sono tuh ada kali Mak? Iya. Oke. Jadi dia di sebelah sini ada batasnya, sebelah sana ada batas, beda kayak kampung aja gitu. Oh jadi di sini kampung, sebelah sana kampung. Emang ada pernah dengar atau mungkin makan orang lama di sini ya, yang dulu bilang mungkin ada padepokan dan sebagainya gitu. Dari orang yang di asli di sini tuh emang ada dari dulu. Dulu ada padepokan. Bukan padepokan sih, maksudnya dia tuh udah ada. Jadi setiap itu ada pertunjukan. Oh iya benar ada yang bilang nih barusan. Jadi pertunjukan misalkan ada Kalian bisa ngelihat nggak sih Ce? Gue kalau emang dia mau nyata, mau suruh nyata mah biar video gue viral. Ayo fokus. Ayo nongol ini guys, udah gerak dia guys gerak ke atas ya. Ya, gerak ke atas hilang dia. Kita review di rumah aja kali ya Maya. Udah mulai puyeng gue soalnya. Oke ya, yuk pulang dulu kita. Seger banget. Itu anak orang kasih tahu sendiri. Biasa aja mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah datang ke taman yang sudah sering kalian tanyakan, taman yang sering banget kalian pengen tahu, dan dalam hal ini ternyata sayangnya kita nggak review dari siang ya. Iya. Bener kata lu tadi, harusnya kita siang datang dulu buat nge-review, kemudian setelah kita tahu kita review seharusnya jadi malamnya kita bisa atur jadwal atau atur waktu
kerjaan Iva ya, Gabang Bayi. Jadi kita bisa atur jadwal atau waktu buat malamnya kita mungkin bisa bikin apa namanya vlog di situ ya. Bikin vlog, jangan kalau terlalu tinggi kita kelihatan gede-gede banget. Oh, salah. Dan tadi salahnya kita datang itu udah malam dan kebetulan tamannya ditutup dan lampunya dimatikan semua karena sedang PSBB dan ini gelap, tadi gelap banget. Jadi besok insya Allah kalau misalnya ada waktu saya mungkin akan ambil videonya, kemudian saya akan tayangkan di awal vlog sebelum malam kita review ya. Sebelum malam kita tadi datang ke sana langsung. Dan luar biasanya setelah kita singgung si genderuwo tadi, jadi oke, kita ngobrol dulu kira-kira menurut pandangan mata batin kita tuh sebenarnya di situ ada apa aja. Yang pertama, Mas Teh melihat ada dua perkumpulan di situ, ada dua kubu, akan tetapi yang satu kubu ini nggak mau banyak bicara, tapi yang satu kubu tuh lebih memilih diam. Kalau dibilang kerajaan, hampir mirip dengan kerajaan, tetapi kalau kerajaan kecil boleh, mungkin padepokan atau apa boleh. Dan ada rumah joglo yang joglo Betawi gitu, yang panggung pakai kayu, terus rumahnya masih banyak yang ukiran-ukiran persis kayak rumah Betawi dah banget yang joglo. Depannya kuning hijau, terus ada yang kayak gitu lah, persis rumah Betawi. Persis rumah Betawi. Dan jujur pulang dari sana selain keringetan, sekarang saya lagi keringetan banget. Saya lagi ada sesuatu bentrok yang dimana di situ sebenarnya saya satu sisi dia melarang, satu sisi mereka mengizinkan ya. Jadi ada dua kombinasi di situ. Yang pertama adalah perkumpulan ataupun perkampungan, sebenarnya perkampungan tapi sorry agak kumuh dan itu dihuni oleh beberapa siluman. Contohnya ada tadi aku ngeliat ada ular juga, terus ada kayak sejenis macan tapi kayak harimau tapi bentuknya itu kepalanya singa. Apa ya? Barong, mungkin kalau orang Jawa bilang lebih ke barong ya. Terus yang paling sentral tadi, yang paling sok berkuasa di situ yang itu adalah si genderuwo tadi. Dan juga banyak selain siluman tadi kita di atas tadi ada kuntilanak, terus yang aku syuting sampai dia ngilang ke atas tadi itu kan pocong. Jadi di situ tuh macam-macam banget isinya, ada pocong, kuntilanak, beraneka ragam. Cuman kalau untuk yang sentral banget di taman itu yang saya lihat adalah di samping sebelah sini itu adalah perkampungan siluman tadi, yang sebelah sini adalah padepokan tadi. Dan padepokan itu Betawi banget yang dimana benar kata Mas Taufik tadi bilangnya apa? Setiap bulan ada kegiatan dan di situ masih banyak sekali anak-anak yang belajar tentang kayak kalau aku lihat sih silat ada, gambang keromong, lenong, selet. Jadi kesenian Betawi. Dan ada satu lagi yang dia nyanyi doang tapi pakai itu loh Mak, yang gini-gini. Ya apa itu namanya? Kesenian apa kalau Betawi? Itu udah pokoknya kesenian Betawi. Jadi kayak kalau orang Jawa tuh mungkin kayak mau copat doang, tapi dia pakai yang ting ting gitu. Dan dia nyanyinya tapi bahasa Indonesia, bahasa ya mirip kayak lagu gambang, ya kayak Betawi Melayu gitu. Terus bahasanya tapi Indonesia dan itu kayak musik kayak lagu gambang, tapi tidak hanya dinyanyikan dengan musik petik yang di bawah itu. Aku sih nggak tahu apa namanya. Kalau yang tahu, teman-teman yang ngerti boleh klik di kolom komentar itu namanya apa. Dan di sebelahnya itu perkampungan siluman, subhanallah apa musik banget ya. Karena di situ maksudnya banyak, udah gitu kan macam-macam. Usil tuh sebenarnya silumannya. Kalau perkampungan Betawinya itu sangat welcome sekali, apalagi sama Mas Taufik karena kebetulan sahabatnya Mas Taufik ini Betawi juga, cuman kayaknya Betawi beda ya, Betawinya beda. Kalau Mas Taufik ini larinya agak ke sono, ke Jampang, ke Parung, daerah sono. Nah ini Betawi tok Betawi Jakarta banget, Betawi Jakarta Selatan lah intinya kan beda-beda. Betawi Timur, Selatan itu beda-beda. Dan ini Betawi Pasar Minggu, logat-logatnya beda. Dia nggak menyebutkan ora gitu kan. Ada Betawi kalau yang Jampang sono, kalau ngkongnya Opi kan masih nyebut ora, madang istilahnya. Nah kalau Betawi sini baik. Kalau Betawi sini mah kagak ngomongin begitu, kagak ya kagak, bukan ora gitu ya. Jadi bahasanya saya lihat agak berbeda dengan bahasanya temannya Mas Taufik. Akan tetapi dalam hal ini kenapa Mas Taufik matanya jelalatan, dia juga ngerasa kayak orang, dia tuh kayak asik sendiri dengan apa yang dunianya. Mbak Iva tolong air, Mbak Iva penuh hati kok. Nah belum ya.
Oh, oke. Siap. Nah, beberapa hal yang harus kita tahu di situ adalah untuk Padepokan Betawinya sendiri itu adalah gaib, dan menurut mereka bercerita ke saya dulunya ada mas sebenarnya, hanya kami itu menjaga kemudian melestarikan, dan ya kalau dibilang dari nyata ke gaib sih kayaknya kemungkinan kecil ya, kita nggak perlu percaya juga, hanya itu adalah dimensi yang pernah terjadi, dan kemungkinan dulu tempat itu pernah ada padepokan kayak sanggar Betawi gitu. Arak-arakan gitu loh, kayak arak-arakan sunatan masal itu loh. Iya, pokoknya dia tuh sanggar. Jadi padepokan sanggar itu di situ tuh macam-macam isinya. Jadi kayak ya tadi yang dibilang gambang kromong segala macam. Cuma sayangnya di situ mereka itu berhimpitan dengan perkampungan siluman tadi, dan itu yang membuat mereka jadi agak sedikit terhimpit. Dan memang kaum yang ada di Sanggar Betawi ini mereka tidak pernah mengusik siapapun di situ, dan memang mereka hidup dengan cara mereka. Bahkan tadi saya sempat bilang kalau memang bisa dibantu, bantu pagari tempat saya dari gangguan mereka. Jadi sebenarnya mereka tuh terhimpit ya, Padepokan Betawi ini agak terhimpit dengan sesuatu yang ada di situ, termasuk yang tinggi ya Maya, yang tinggi banget, yang gede itu yang sempat ngelarang kita, dan sok berkuasa di situ, dan dia melarang kami untuk melakukan liputan. Sebenarnya tadi dia ngelarang kita buat ngelakuin itu, dan nggak terlalu signifikan juga, nggak terlalu berbahaya juga, tapi padahal yang lebih hebat dari si genderuwo tadi itu ada si ular hijau yang lingkupnya ternyata sampai sini man. Jadi ular yang sama dengan yang di dekat rumah lu ya. Jadi ternyata kalinya itu satu, dan lingkungan kampung siluman ini ternyata di pinggiran kali ya. Yang di pinggiran kali ini ternyata kampung siluman semua, dan sebenarnya yang paling dominan di perkampungan siluman tadi itu adalah si ular hijau itu. Akan tetapi sayangnya seperti biasa sifat genderuwo itu ya kayak gitu, sok-sokan, sok berkuasa, dia lebih bisa gitu. Dan tadi sempat kita prasangka yang benar-benar ini demi Allah ya, kami tidak. Coba aku tanya sama Tante, tadi yang ada yang lempar itu di gimmick atau emang sengaja dibuat? Dia emang iseng. Emang dia iseng, dan kami nggak ada bikin gimana kami mau bikin gimmick sih. Kami cuma berempat sama si itu, tapi kan yang terakhir itu kan tadi minggir kan, dia duduk mainan HP dan kita yang syuting sendiri bertiga, dan emang cuma kami bertiga, dan itu tuh nyata banget, kerasa sih pros gitu kayak ada lemparan sesuatu. Sebenarnya tadi emas mah. Sebenarnya itu emas kayak pasir. Kayak pasir dia bentuknya. Aku dengar dilemparin ke Tante Ida tapi nggak kena ke aku. Aku ngerasain kenanya, dan itu tuh bener-bener jadi kayak ngeres sampai ke sini. Apa dicariin emasnya? Harusnya dikumpulin ya. Namanya gaib, susah. Gaib, dan sebenarnya tadi kalau digambarkan itu apa? Emas, serius itu emas. Cuman tadi pas yang begitu dilihat emang ada sespun lagi ayun-ayunan. Jadi kirain dia. Setelah di atas kita lihat ada kuntilanak kan di bagian atas, yang bagian belakang tadi. Ternyata bukan dia yang lempar, bukan dia, dan itu beda. Sebenarnya kayak ibarat kata kunci kita loh, misalkan dia ngelempar kayak gitu. Kita ini diuji sama dia tergoda atau tidak. Bisa jadi seperti itu juga. Dan tadi pas saya mau pulang aja saya balik lagi ke belakang karena kamu mau sesuatu nggak gitu kan. Saya pengen tahu aja apa nih, dan ternyata di situ ada sesuatu yang maaf saya nggak bisa sebutkan, takut tadi disalahgunakan sama orang, tapi intinya di situ ada sesuatu berharga banget yang tadinya katanya ya, kita jangan percaya sama Jin. Katanya mau dikasih ke saya gitu. Terus saya lihat memang bentuknya ya sudah lama dan ya kuning gitu. Kira-kira apa itu namanya? Merah ya? Giginya kuning. Merah. Giginya kuning. Giginya merah. Matanya merah. Kalau Tante Ida tadi apa yang dilihat? Kalau menurut pandangan aku sih seperti itu. Jadi si kampung Betawi ini, Padepokan Betawi atau Sanggar Betawi ini, mereka terhimpit dengan adanya siluman-siluman tadi. Dan sorry di sini saya nggak bilang semua silumannya jelek, karena meskipun si ular hijau ini sentral di sini, tapi dia nggak pernah mau musik. Dia nggak mau tahu soal urusan apa, dan setelah saya coba jalurkan, ternyata si ular hijau ini dengan si genderuwo juga tidak cocok, dan mereka tidak berteman, mereka bahkan bermusuhan di alamnya. Jadi ya maksudnya dia kenal tapi lu gue gitu ibaratnya. Jadi kalau si ular hijau ini lebih ke lingkungannya lebih luas. betul. Dia jadi Pergaulannya luas. Istilahnya punya dedikasi jalannya lah. lebih luas. Kalau yang si genderuwo itu kan cuma hanya
sombong doang itu mah, maaf ngomong, maaf bukan saya mau nyombongin diri saya, cuma kalau saya giniin juga udah jadi dia jadi abu, bener deh. Dia bisa, saya tahu wujud aslinya dia. Jadi ketika saya pegang kuncinya, dia bisa jadi hanya sebutir batu merah, hanya batu merah saja ya, dia pimpong. Abrakadabra. Oh, Pinipin kali ya. Jadi tadi aku jujur ini ngomong aku nggak konsen sama sekali karena badanku sama sekali nggak enak. Tapi tetap saya paksakan untuk saya katakan apa yang saya lihat. Jadi perkampungan Betawi ataupun sanggar Betawi ini jujur sebenarnya mereka butuh bantuan kita. Mereka minta untuk dipagar supaya mereka tidak terganggu dengan mereka, karena suka ada aja yang iseng gangguin mereka dengan mengatakan mengganggu lah intinya. Mereka tuh ngapain sih lu berisik banget lu latihan apa gitu. Jadi ketika mereka latihan itu mereka kayak yang dilarang berisik segala macam dan mereka tuh rese banget. Alhamdulillah ada Babe yang salam kenal ya Babe, dan akhirnya kita jadi berteman juga, dan ternyata si Babe ini kenal sama temannya Tante Ida. Jadi si Babe yang sentral di salah satu padepokan ini, beliau juga termasuk guru, bisa dibilang ketuanya di sanggar itu, dan ternyata dia mengenal temannya Tante Ida. Kenapa bisa mengenal? Ya, saya kan dari kecil mainnya di situ dulu lagi zaman sekolah. Mainnya di situ. Oke, kita flashback dulu. Dulu tempat apa main? Kalau dulu sih tanah kosong, memang tanah kosong, terus kali waktu itu emang saya udah lihat. Jadi dia modelnya kayak di kampungnya yang ini, yang tadi dibilang tuh Siluman, itu yang kampungnya yang memang penghuni asli sininya itu dia emang dari dulu. Memang yang dulu kita tempatin sekarang ini pun rawa. Ini juga rawa dulu? Iya. Oke. Jadi dulu rawa. Terus kenapa si Babe ini bisa kenal? Maaf Babe, aku nggak sebutin namanya Babe siapa. Tapi kenapa kenal dengan temannya Emak? Karena dulu waktu saya masih kerja, saya ngontraknya di atas. Punya Reza, belum maksudnya masih gadis? Enggak, udah kerja, udah nikah. Tapi belum punya Reza, saya tinggal di situ. Kan belakangnya itu kan pinggir kali yang itu. Oke, jadi mungkin mereka berkenalan atau apa ya? Jadi di luar saya dia berkenalan. Entah satu kasta entah itu, jadi mereka Tante Ida juga mungkin nggak tahu kenapa mereka berkenalan, tapi Ya mungkin kalau iya, pas jalan-jalan ayo mampir. Oke, Opi bisa geser ke sini mungkin pinggir banget kayak sapu hijau. Enggak apa-apa, lu dekat. Enggak, takut banget sih. Enggak, Bapak Beta. Kenapa sih? Takutnya dia cemburu. Oh, enggak, kita berempat ya teman-teman di sini. Berlima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bertujuh. 7 dengan anak-anak. Jadi jangan jadi fitnah ya. Oke, ntar aja Be, pulang dulu Be. Aku lagi nggak enak, porsinya kepala aku tuh lagi nggak enak. Dan sebenarnya saya kasihan juga karena sebenarnya mereka walaupun doak-doakan bahasanya, mulutnya agak kasar seperti halnya Betawi pada umumnya, tapi mereka welcome dengan siapapun dan mereka suka sekali tempat itu dijadikan taman. Jadi mereka lebih senang melihat anak-anak kecil yang bermain, kemudian berkumpul, dan jujur selama tidak dialih fungsikan sebenarnya mereka tersiksa. Tersiksanya kenapa? Mereka tidak mendapatkan pandangan ataupun mendapatkan pemandangan yang bagus. Terus semakin tempat itu tertutup, semakin banyak hal negatif yang datang ke situ dan semakin menghimpit padepokan itu. Bahkan mereka tuh kayak punya tempat yang emang cuma jalan segitu doang dan nggak bisa kemana-mana gitu loh. Mereka tuh keluar kecuali ada yang nanggap doang. Jadi kita nggak pernah bisa bahas ini, tapi saya akan bahas sedikit. Kalau sebenarnya di alam gaib itu juga ya ada perkampungan, ada orang hidup, bukan orang hidup, ada orang yang menikah, ada kehidupan juga di mereka. Sama aja seperti kita, cuman bedanya dia nggak terlihat. Dan mereka lebih ke kayak yang pernah berjasa untuk sampai sekarang sih masih ada yang nanggap lah istilahnya Maya. Ada yang nanggap, ada yang undang gitu buat apa tuh namanya palang pintu segala macam tuh ada. Dan di situ tuh kalau misalnya masih banyak terlihat kayak golok-golok Betawi dan lain sebagainya. Kalau Mas Sopi apa yang mau disampaikan atau apa? Karena kebetulan suka banget nih selama ini kan
dia juga nggak tahu, dia bukan nggak tahu mungkin kalau atau memang dia baru tahu juga karena dia kebetulan sesama Betawi meskipun berbeda jalurnya, berbeda jenisnya tapi mereka satu Berbeda rumpun. logatnya juga. Berbeda logatnya saja. Kalau Engkong ini kan agak-agak kesunda-sundaan. Oh iya wes apa lah terserah. Udah terlanjur. Jadi kalau Engkong ini agak lebih ke Betawi ada Sunda-Sundanya gitu. Nah kalau sini mentok banget udah medok Betawi banget, udah nggak ada campuran apa-apa. Karena memang murni asli. Murni. Mas Topik sendiri apa yang dilihat? Apa yang Mas Topik tahu? Mungkin Mas Topik melihat apa atau memperhatikan apa tadi? Jadi kita sebagai penduduk DKI Jakarta yang tinggal di DKI Jakarta ya, jadi kita tidak boleh melupakan sejarah. Betul. Tidak boleh melupakan sejarah Betawi itu seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa, keseniannya seperti apa, itu harus kita hargai. Walaupun itu tidak nyata ya, sebetulnya itu dalam Sekarang kita pandangannya begini nah. Mereka yang Betawi, ya, tapi itu kan mereka tuh bukan orang, ya, mereka itu jin, tapi mereka melestarikan loh. ya. Dan terus kita yang memang anak bangsa yang udah jelas semua keturunan Betawi, Harus. Jadi coba tapi terusin dulu aku tak, Babe ada yang mau ngomong apa ini? kita harus tidak melupakan sejarah ya, orang Betawi, orang-orang asli yang penduduk DKI Jakarta ya, itu aja sih. Tadi yang Mas Topik lihat apa? Ya, kalau untuk yang saya Agak kencang ngomongnya. kalau untuk yang saya lihat tadi itu seperti yang dibilang itu ada sebuah kesenian tradisi Betawi. Bahkan tadi lagi latihan lenong ya, yang tadi pas kita datang lagi latihan lenong. Latihan bareng-bareng begitu ya. Hmm. Ya seperti itu. Cuma kalau lenong dulu, mungkin lenong dulu kali ya. Ya. Iya. Kalau lenong sekarang kan nggak ada barongan segala macam. Kalau dulu ada. Itu tadi kayak ada barongan yang kayak naga, kayak naga, terus iya. Apa yang dipikul tuh yang Iya. ngomong gitu. Gamelan, Masih ada zaman dulu ya. Kayak model Ada. gamelan. Mungkin zaman dulu kali ya. Kalau yang saya tahu, Kecapi. kalau yang saya tahu lenong sekarang itu nggak ada yang pakai macan-macanan segala macam. Kalau tadi itu saya lihat Ada. bukan macan gaib tapi hanya topeng macan, patung Iya. macan gitu-gitu. Modelnya kayak Kayak model sunatan massal. Jadi arak-arakan gitu loh. Jadi dia Ada yang latihan gitu. gitu, kayak ada yang latihan palang pintu juga. Seperti itu. Jadi keseniannya masih nyata di situ ya. terus sih Pak Sauri. Kalau untuk Terusin aja, Pi. jadi untuk tempat tinggalnya juga memang nyata banget sih ya, kayak masih tempat tradisional banget gitu ya. Rumah-rumah Betawi Jawa gitu ya. Tiang-tiangnya, depannya, halamannya itu udah pokoknya alat-alatnya komplit lah. alas-alasnya komplit lah, satu paket lah ya. Iya, nggak kayak kalau sekarang kan Tapi ya sayangnya itu tersingkirkan oleh yang itu. yang tanda kutip ya. Bisa dibilang memang mengganggu yang ada di situ, yang asli di situ. Sebenarnya dia tuh cuma hanya mengaku pengen menguasai tempat itu aja gitu loh. Ada yang ada saat ini yang satu anak keturunan si Babe ini yang lagi di cut atau diculik sama si Gendruwo ini, dan beliaunya sampai ini sampai nangis. Dan satu hal lagi yang beliau sangat kecewa, itu aku juga agak, kalau dari segi pandang saya sendiri ya, gampang banget nangis gue ya, Jin yang ngomong juga gue nangis. Gue sakit jiwa kali gue tuh ya. Kadang-kadang gue tuh jidat. Nah, jadi yang sedikit beliau sampaikan ke saya adalah dia minta tolong saya untuk dibantu untuk melepaskan sang cucu yang saat ini sedang diikat sama si Gendruwo, dan itu cucu yang paling pinter, Mak. Cucu yang paling pinter untuk dia nari bisa, ngelawak oke, palang pintu perempuan, tapi dia kalau palang pintu aku lihat dia pakai peci juga, jadi dandan ala Ya, laki-laki. pokoknya tomboy lah. Tomboy, emang perempuan tomboy, tapi bagus banget. Dia cucu yang paling bagus, dan mereka ada pertempuran, ya paling menonjol, mereka ada pertempuran, dan si cewek ini karena dia tomboy, dia ngelawan gitu loh, dan akhirnya sampai sekarang sudah berapa 48 tuh gimana, Mak? 48 itu apa? Kalau selama Iya. kan 40 hari, kalau 40 hari kita kali naik empat. Oh, iya.
4 tahun 9 hari. 48. Tadi 48 kali 4 Ya. Jadi 60 hari. udah 4 kali selapan dan besok hari Kamis malam Jumat ini adalah selapan yang kelima. Jadi sudah 5 selapan. Kalau misalnya 40 18 itu 40 hari, berarti hampir 200 hari dia di Sandra sama si pihak genderuwo tadi, karena dengan alasan si anak ini melawan. Dan saya tadi sempat melihat juga memang ada anak perempuan yang menggunakan baju tarian Betawi yang di atasnya tuh kayak ketutup kayak gini, terus Apa ini. sih itu, kalau itu ada namanya sih yang ini kan ya, kayak orang tua. Emang dia diculiknya waktu dia nari. Jadi dia lagi nari, ditanggap orang, kemudian diculik. Dan sayangnya karena mereka ini bukan tipe-tipe jin yang memiliki kelebihan khusus untuk melawan sesuatu yang keras, jadi mereka lebih ke ya wis lah, ngalah aja, nanti ada waktunya. Mereka lebih pasrah karena mereka memang pure jin yang memang hanya ingin menyalurkan budaya, melestarikan budaya. Bukan berarti mereka itu tidak mau melawan, tapi di sini dalam hal ini mereka lebih memilih untuk berdiam diri saja, untuk memilih itu. Dan mereka sedang berusaha karena temannya Tante Ida juga sudah mintain tolong, ternyata nggak bisa. Nanti mudah-mudahan nanti kita bisa nolong ya Maya. Tadi saya merasa kayak panggil sini gitu. Maksudnya dia minta tolong atau Bisa dibilang minta tolong Nang sebenarnya. Jadi kayak minta tolong, dan si Ingkong pun dia lebih milih mundur karena dia nggak suka kekerasan yang yang ini nih kerasnya melebihi yang lain soalnya. Jadi lebih ke lebih ke yang lu tuh keras. Jadi karena Singkong ini sudah tahu kelemahannya dia. Dia kalau sudah terlalu emosional, bukan jadi benar malah akan semakin berantakan. Jadi tadi malam acak-acakan karena ketika dia perkelahian itu akan terjadi, yang hancur bukan hanya tempatnya, tapi padepokan itu juga diancam sama dia, bisa dibakar begitu aja. Makanya tadi saya patut dipanggil, saya sempat untuk mungkin nanti malam kita tugaskan beberapa teman untuk mengcover tempat itu dan membantu. Semoga nanti bisa dibantu sama si Abdul khususnya. Tadi Abdul juga si Abdul sampai sekarang belum pulang, jadi saya rasa dia sudah mengerti apa yang harus dia lakukan, dan kita doakan bersama-sama supaya lebih ke terselesaikan urusannya ya, supaya nggak ada dendam, nggak ada dengki. Dan satu lagi pesan dari Babe buat kita, ternyata dia sangat sedih sekali ketika dia tahu kebudayaan dia yang sekarang dijadikan buat bahan cari uang. Itu tadi yang saya sempat kaget. Ya. Saya sempat kaget banget, dan dia ngomongnya, gue kudu gimana sih? Gue kudu bagaimana sih ngomongnya ke anak cucu gue, katanya. Kalau lu pada ngelestariin lo kagak ngapa-ngapa. Cuma kalau lu ngelestariin dengan lu nyari uang di jalan tuh sebenarnya ngerendahin ondel-ondel. Ada hubungannya kan, ibarat kata saya kalau melihat ondel-ondel buat ngamen itu atau bagaimana, saya ada rasa kesel tersendiri. Ada hubungannya Kalau bagi gue sendiri gini sih, gue bukannya gue kesel atau apa, tapi buat gue gini, itu kan toh jadi tontonan, kemudian juga melestarikan budaya. Cuman agak lebih rendahnya itu kesannya tuh yang dipakai ondel-ondelnya tuh bau jelek, ondel-ondel yang udah jelek. Dan satu lagi tadi saya coba jelaskan ke Babe, kalau itu buat cara mereka cari uang, dan Babe mengerti itu, Babe paham soal itu. Tapi dalam hal ini dia tetap sedih, kenapa sih harus digunakan untuk hal seperti itu gitu. Kayak kalau misalnya dilestarikan dengan baik, kemudian ditangkap orang, kemudian bermanfaat buat orang sih nggak masalah. Cuman kalau dengan dia keliling cari duit dengan ngamen segala macam itu, kalau dia tadi bilangnya bukan ngamen, ngider. Kalau ngider baik katanya, kalau ngider baik membuat malu orang Betawi. Kalau menurut dia seperti itu. Kalau istilah kita kan sekarang ngamen ya, mungkin dia nggak ngerti istilahnya, tapi Ya, saya coba jelaskan kalau dia ngemis lah gitu maksudnya. Saya coba jelaskan kalau sebenarnya yang dimaksud ini adalah mereka tuh ngamen keliling nyari duit, dan kalau menurut dia tuh ngemis, menurut si Babe ngemis, dan dia sangat sedih melihat itu sebenarnya. Cuma saya kasih penjelasan, justru bagus sisi positifnya adalah mereka memperkenalkan budaya Betawi dan mereka lebih bisa mendapatkan rezeki dari budaya Betawi itu. Tapi sayangnya memang lebih terkesan kayak ondel tuh kayak direndahin banget gitu loh, Mas. Cuma buat ngamen, dan bahkan ada bosnya loh, setahu gue itu ada bos yang punya ondel-ondelnya, alat musik dan sebagainya. Sewain. Ada lagi Pi? Tadi kenapa lu sampai ngerasa kayak sini gitu? Kalau buat gue sih pandangan gue sebenarnya awalnya bukan untuk nolongin dia ya, tapi
kayak dia tuh lu tertarik soalnya, lu yang narik diri lu sendiri untuk coba fokus ke situ, dan lu melihat memang ada kesenian yang lu tuh sebenarnya suka kesenian itu. Jadi kayak yang di sini lebih kayak diajak latihan sebenarnya. Jadi kalau dia mana bisa investigasi, dia lihat dia kayaknya udah mau masuk aja ke diri ya, situ. itu salahnya topik. Jadi di sini kita sekarang buka ya. Jadi kesalahan kita ketika kita menginvestigasi sesuatu, kita melihat sesuatu, tidak harus kita tembak, kita fokuskan apa di situ. Jadi santai, simple aja dulu, ngalir aja. Nanti tuh mulut kita walaupun kita nggak ngeliat apa-apa, mulut kita tuh pasti akan ngomong sendiri. Tadi apa. Nah, si Taufik ini terlalu memfokuskan diri. Jadi kita aja simple, dia tuh matanya udah begini, udah gimana sih, dia tuh udah nggak fokus karena betul. Jadi terlalu menggebu-gebu, akhirnya sebenarnya bagus juga, ada manfaatnya di situ karena kebanyakan orang yang tidak tajamnya itu karena dia mempelajari dengan mencoba memfokuskan diri untuk arah situ. Sebenarnya bagus mah, tapi kalau berlebihan kayak tadi akhirnya kan dia sendiri tuh gini-gini tuh dia nggak tahu artinya apa kan. Coba kalau tadi dia fokusnya bagus, dia akan ngerti dia tuh di kesini tadi suruh ngapain. Nah, mungkin antara belajar ikut ngelenong atau mungkin nolongin si Putri tadi, si gadis tadi ya. Dan mudah-mudahan setelah malam ini ada efek positif dari kita, ada yang tertolong, ada yang terlepas dari ikatan dan bisa lebih menjadi baik. Intinya karena tujuan mereka satu lagi, cuma satu doang, mereka hanya melestarikan saja. Dan saya sih sempat berpikir kalau misalnya siluman ini kita singkirkan itu udah nggak mungkin bisa mah, udah beranak pinak coy, istilahnya udah berakar lah. aduh banyak banget. Yang lucu kok ular anaknya macan ya, macan anaknya singa, jadi lucu gitu loh. Ada yang anjing anaknya babi, lucu kan? Jadi mutasi apa namanya? Mutasi siluman. Jadi mungkin siluman si A sama siluman B jadinya C. Jadi kawin silang lah ya. Kayaknya setekan. Restoran. Oh, ngeri kali pun awak. Setekan coy. Populasi. Iya, populasinya dia semakin tinggi dan aduh aku aus. Dan semakin parah, semakin ya. Ada hubungannya sama Sungai Ciliwung. Tapi maksudnya jauh lah. Anak-anaknya lah. Jadi menutup. Tapi kayaknya kalau investigasi Kali Ciliwung saya mundur. nggak berani gue. Saya mundur dari YouTuber. Kamu udah YouTuber. Kita ngerti, kita tahu, tapi sekali lagi kalau sudah nyambut Ciliwung, Cisadane, Bengawan Solo itu tuh sudah, aduh itu sudah kasta yang cukup tinggi sekali. Kita tetap bisa aja. Kita mau bahas bisa aja. Nah, yang lain, nah itu. Jadi kami itu memiliki kemampuan, tapi kemampuan kami tidak bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang hanya blak gitu ya. Jadi kurang lebih tadi itu teman-teman, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan yang tidak baik jadi baik, yang benar akan jadi benar, dan sesuatu yang salah itu akan jadi benar lah intinya gitu. Ada pesan yang terima dari mereka mungkin? Dia mintanya dibuka loh taman itu padahal, tapi kan ya aku jelaskan coba, mereka tuh nggak ngerti kalau PSBB itu apa, ini apa, mereka tuh kurang paham kan, itu. Maksudnya istilahnya kayak orang-orang daerah yang terpencil lah, mereka kan nggak ngerti. Nggak boleh masuk wilayah sini, emang kenapa? Kan mereka kan nggak ngerti yang istilah awam aja, apalagi mereka yang udah lama di situ. Di pikiran mereka itu kayak, ini kenapa sih sepi banget? Kalau sepi banget itu kan makin banyak yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi semakin macam-macam. Gimana Mbak Dewa? Ini aku dari tadi loh. Ini siapa? Dia suka dengan Tante Ida. Jadi nanti kita bakal bongkar dia ya. Jadi kapan-kapan deh kita bahas dia. Kita bikin live juga nggak apa-apa. Nanti kita bikin live habis ini ya. Ada satu aki-aki bogek yang dibilang tua ora, dibilang muda juga ora, tapi tengil. Nah, beliaunya ini suka sama janda 3 kali ini. Janda 3 kali. Maaf sekali. Bapaknya Reza, satu lagi, terus Om Ali, mah 3 loh. Berondong berdua.
Yang kedua berondong. Ini mulutnya kelemes banget. Lu yang ngomong kan gue jelasin. Insya Allah yang keempat sama aku. Amin. Kayaknya geger demi persiapan kalau kita kawin. Bener-bener gue yakin. Oke, teman-teman, sementara untuk vlog ini itu dulu. Besok kalau sempat saya insya Allah siang akan saya ambil gambarnya mungkin 1-2 menit untuk menjelaskan kira-kira ada apa saja di situ, di mana letak-letaknya, dan sekali lagi semoga kita mendapatkan tugas dari mereka lagi. Kita dapatkan wewenang dari mereka untuk lebih mengedepankan bantuan supaya kita bisa menetralkan tempat itu dan bermanfaat juga. Mereka tetap bisa melestarikan di alam mereka tapi tidak terganggu dengan sesuatu, dan semoga taman kembali dibuka ya Mak. Aku pengennya situ doang. Kalau mereka sudah mendapat teman, jadi mereka itu bisa memanfaatkan hal-hal positifnya. Gua sih Mas. Gua tuh nggak pernah ngendus apa-apa. Tapi kalau yang dari dalam gue, gua ngendus firmannya. Emang apa yang Mak? Wangi. Wangi apa? Kayak dibilang minyak wangi bukan. Ini bukan minyak wangi. Bukan. Kayak wangi kembang tapi nggak jelas ini. Iya, wanginya wangi kembang apa sih? Ya, Kembang duren nih, masa nggak tahu? Coba berarti. Kembang duren, ya. Janda kembang duren. Janda kembang duren. Empok dari mana? Kayak kamu sudi kirim. Ya, kemasukan longgen. Insya Allah enggak ya. Terima kasih sekali lagi. Jadi ada hubungan apa antara kembang duren sama kaki bogek? Ini seru banget. Kita bakal bahas karena ini lucu, ini cerita lucu. Kita bakal bahas itu. Hey, lucu deh. Dia tuh lucu. Nanti kita bikin live, kamu bikin video lagi aja ya. Terserah. Kita bikin Kalau live. live kan nanti ada yang komen jadi biar Mereka tahu ya. Oke, kita bakal live dulu teman-teman, dan ini mungkin video kita yang besok atau besoknya lagi. Teman-teman sekali lagi terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Untuk yang berdonasi nasi box sama semen untuk masjid yang ada di kampung saya boleh. Tadi dia terus mencium aroma itu loh, karena si aki-aki ini semakin menjadi loh. Oke, teman-teman, masih mau pamit dulu. Terima kasih banyak Tante Ida sama Mas Taufik juga, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah ya, meskipun tadi kita sudah datang ke tempat itu ya Maya. Mas Teh mohon pamit, ada Mas Taufik sama Tante Ida. Mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa orang baik. Sampai jumpa orang baik. Sampai jumpa orang baik. Ya, sampai jumpa orang baik. Sampai ngajarin. Udah. Thank you, dadah. Thank you.